Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sebagian dari aktivitas keseharian kita. Salah satunya adalah melaksanakan proses pembelajaran di rumah atau BDR. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jadi ini kelas 11 ini, ya saya lihat dalam keseharian masih banyak anak-anakku yang tidak ikut belajar di rumah. Jadi tidak ikut mengabsen saja, susah untuk mengabsen, apalagi untuk ikut belajar. Saya harapkan kepada anak-anakku agar dapat mengikuti pelajaran dengan benar. Ya. Karena siapa yang akan rugi kalau bukan kalian sendiri? Jadi kalian yang tidak ikut belajar itu akan rugi besar. Tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalian kan punya cita-cita dan masa depan ke depan. Jadi kalau kalian tidak mengikuti dan tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kalian akan mendapatkan betapa pedihnya kalian itu dalam mengarungi kehidupan di mana Anda tidak berilmu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan bagian-bagian dari alat pencernaan makanan. Jadi menjelaskan bagian-bagian alat pencernaan makanan. Ya. Telah dipelajari sebelumnya bahwa makanan yang kita makan itu perlu kita cerna. Apa itu mencerna? Mencerna itu adalah proses menghancurkan makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh permukaan darah, oleh pembuluh darah melalui permukaan usus halus. Anak-anakku sekalian saya banggakan bahwa makanan itu mengandung zat-zat makanan. Di antaranya karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, apa fungsi daripada bahan makanan itu? Salah satunya adalah penyedia energi. Contohnya karbohidrat, lemak adalah bahan makanan sebagai penyedia energi terbesar. Kemudian pembangun tubuh, di antaranya karbohidrat, lemak, dan protein adalah bahan makanan, zat makanan yang dapat membangun tubuh. Yang ketiga, pelindung dan pertahanan tubuh, yaitu mineral, vitamin, dan protein itu berfungsi sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Kemudian air sebagai pelarut. Ya.
Nah, ini karbohidrat telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa karbohidrat itu adalah bahan makanan molekul polisakarida. Nah, polisakarida ini kalau dipecah menjadi disakarida, kemudian disakarida dipecah menjadi monosakarida. Nah, contoh polisakarida itu adalah pati. Pati itu kalau dipecah jadi maltosa, ya, jadi laktosa, sukrosa. Maltosa kalau dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Laktosa kalau dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrosa kalau dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Tentunya dalam hal ini menggunakan enzim-enzim sebagai bahan yang digunakan untuk mencerna secara kimiawi. Begitu pula lemak. Lemak ini adalah zat makanan ditemukan pada bahan makanan seperti daging, susu, dan lain sebagainya. Lemak ini dengan bantuan cairan empedu, maka lemak ini bisa diubah menjadi lemak emulsi. Lemak emulsi dengan bantuan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas diubah menjadi asam lemak, gliserol, dan gliserida. Nah, asam lemak ini adalah molekul yang terkecil yang mampu diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui permukaan usus halus. Selanjutnya protein. Protein dengan bantuan enzim pepsin diubah menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Tentunya ini terjadi di dalam lambung, di mana di lambung dihasilkan enzim pepsinogen, tetapi dengan bantuan HCl, asam lambung, pepsinogen diubah menjadi pepsin. Pepsin ini berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Proteosa, pepton, dan polipeptida dengan bantuan enzim tripsin. Tripsin ini adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Dapat mengubah proteosa, pepton, polipeptida menjadi polipeptida kecil. Nah, polipeptida kecil ini dengan bantuan enzim peptidase diubah menjadi asam amino. Nah, ada beberapa macam asam amino. Asam amino ada 20 macam asam amino dalam tubuh kita. Ada asam amino esensial dan ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial diantaranya isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, histidin, treonin, triptofan, valin, arginin. Asam amino non-esensial diantaranya alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, glisin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat, dan glutamin. Dan asam-asam amino ini yang mampu diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui permukaan usus halus. Nah, kemudian ini ada beberapa macam mineral. Ya, tentunya ini mineral ini hasil dari perombakan molekul-molekul. Bisa ditemukan pada bahan makanan seperti buah-buahan di dalam air. Itu kita bisa temukan unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro diantaranya natrium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, klorida, dan sulfur. Sementara unsur mikro, mangan, sen, kupron, kobalt, krom, dan molibdenium.
Kemudian vitamin, ada vitamin yang larut dalam air, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B11, H, dan C. Sementara yang larut dalam lemak ada A, D, E, K, disingkat ADEK, ya. Ini larut dalam lemak. Nah, apa fungsi air? Pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagai reaksi kimia, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, fungsi air sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin, tentu di sini air ini berfungsi memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lain, karena mampu menjadi media pelarut. Ya, jadi zat-zat makanan, vitamin, bahan makanan itu terlarut dalam air. Nanti airlah ini yang akan memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lain. Kedua, menjaga tekanan osmotik sel. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik itu adalah perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Ya, jadi perpindahan cairan dari satu sel ke sel lain. Nah, cairan itu bisa pindah dari satu sel ke sel lain itu karena adanya tekanan osmotik yang dijaga oleh air. Jadi kalau air berkurang, maka tekanan osmotik sel itu juga bisa berkurang. Sehingga proses perpindahan cairan dari satu sel ke sel lain juga bisa terhambat. Ketiga, mengangkut makanan ke jaringan. Ya, jadi bisa memindahkan makanan dari zat makanan dari satu sel ke sel lain. Maksudnya apa itu jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan beberapa sel yang bentuknya sama dan fungsinya sama. Itu namanya jaringan. Jadi apa jaringan itu adalah kumpulan sel. Ya. Selanjutnya, mengangkut sisa metabolisme ke luar tubuh. Ya, jadi bisa menjadi media untuk bisa membuang zat sisa metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah proses reaksi kimia. Jadi ada reaksi kimia itu terjadi di dalam sel tubuh kita. Tentunya di dalam proses metabolisme itu dihasilkan sisa-sisa metabolisme. Nah, sisa metabolisme ini tidak boleh menumpuk di dalam sel tubuh. Karena kapan menumpuk dalam sel tubuh kita, maka akan mempengaruhi metabolisme itu sendiri. Jadi dapat mempengaruhi reaksi kimia itu sendiri. Oleh karena itu harus dikeluarkan dari tubuh kita. Tentu untuk mengeluarkannya ini dibutuhkan sebuah air. Kemudian berikutnya medium berbagai reaksi kimia. Ya, jadi reaksi kimia atau metabolisme itu bisa berjalan, itu nanti ada air. Kalau tidak ada air, maka reaksi kimia tidak bisa berjalan. Kita ambil satu contoh misalnya, biji yang ingin kita kecambahkan, taruhlah misalnya biji kacang, kalau tidak ada air, tentu biji kacang ini tidak akan tumbuh menjadi individu baru. Tetapi ketika biji kacang ini terendam oleh air, maka tentu terjadi reaksi kimia dan menyebabkan terjadinya pembelahan sel. Dan tentu kalau pembelahan sel inilah dinamakan sebuah proses pertumbuhan. Kemudian selanjutnya menjaga keseimbangan suhu tubuh. Ya, jadi suhu tubuh kita itu bisa seimbang karena kita minum misalnya, kita ada air yang masuk ke dalam sel itu. Ya, misalnya suhu tubuh terlalu tinggi, ketika dengan bertambahnya cairan, maka suhu tubuh itu bisa menurun.
Kemudian di sini ada zat aditif, itu bahan pewarna, bahan penyedap, bahan pengawet. Oke, baiklah kita masuk ke materi tentang sistem pencernaan manusia, yaitu alat-alat pencernaan. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada proses pencernaan ada proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara enzimatik. Nah, alat pencernaan makanan yang pertama tentu adalah mulut. Nah, ini ada saluran pencernaan, di antaranya ada mulut, ada kerongkongan, ini kerongkongan ya, sering disebut oesophagus. Kemudian ke sini lambung, ini bersambung ya ke lambung. Lambung menuju ke usus halus. Ini usus halus. Usus halus itu terbagi-bagi, ada namanya duodenum. Usus halus terbagi, ada namanya duodenum, jejunum dan ileum ya. Jadi duodenum, jejunum, ileum atau usus penyerapan. Duodenum usus 12 jari, jejunum usus 12 jari, usus kosong, kemudian usus penyerapan atau ileum. Kemudian usus besar dari usus halus ini bersambung ke usus besar. Usus besar ada kolon, namanya kolon ascendens naik, transversal mendatar, dan kolon descendens turun. Kemudian terakhir adalah rektum. Rektum ini rektum, kemudian ke anus. Ini rektumnya, kemudian ini anus. Ya. Kita mulai dari gigi. Jadi ini gigi di mulut kita, mulai dari mulut. Di dalam mulut tentu terdapat gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan secara mekanik. Ya. Nah, ini bagian-bagian dari gigi. Dia ada mahkota, kemudian ini email ini adalah bagian yang menjaga gigi, ya, lapisan yang menjaga gigi agar gigi itu tetap kuat, tahan. Maka ini lapisan ini perlu lebih tebal, lapisan emailnya. Kemudian ini ada leher. Nah, di leher ini terdapat dentin, bagian dalam dari email, dentin. Kemudian bagian akar itu yang tertanam di bawah gusi. Ini terdapat pulpa, ada sementum. Di dalam pulpa ini terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf. Ini ya. Kita lihat ini ada pembuluh darah arteri yang merah dan pembuluh darah vena yang biru. Pembuluh darah arteri tentu membawa darah banyak mengandung oksigen. Kemudian yang biru ini pembuluh darah vena yang banyak membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau yang merah ini mengandung oksigen dan sari-sari makanan yang akan dibawa masuk ke sini. Nah, tentu sari-sari makanan digunakan untuk proses respirasi sel, ya. Dan oksigen yang dibawa masuk digunakan untuk respirasi sel. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagian-bagian dari gigi. Gigi ini pada orang dewasa itu biasanya jumlahnya 32. Pada anak-anak biasanya 20. Ini bagian A ini namanya gigi seri. Gigi seri ini gigi yang berfungsi memotong. Misalnya kita makan roti, itu harus dipotong dulu oleh gigi seri. Ada bagian atas. Ini gigi seri bagian atas. 4 buah. Ini juga gigi seri bagian bawah. Kemudian ada gigi taring. Ini bagian B. Gigi taring.
Gigi taring itu berfungsi merobek makanan. Ya, misalnya kita makan daging, maka tidak mungkin kita memakai gigi seri untuk merobeknya, kita pakai gigi taring untuk merobeknya. Tentu gigi taring ini agak lebih kuat, gigi yang lebih kuat. Kemudian gigi geraham. Nah, geraham ini berfungsi untuk menghaluskan makanan. Ada geraham bagian depan, C, dan D geraham bagian belakang. Kiri kanan, C, D. Ini juga C, D. C, D. Ya, kita lihat. Selanjutnya kita lihat ini di mulut ada lidah. Nah, lidah selain berfungsi sebagai alat pengecap, juga berfungsi untuk mengaduk makanan. Agar makanan ini bisa tercampur oleh air liur yang mengandung enzim tialin. Ya. Nah, di sini lidah ini ada bagian ujung lidah ini berfungsi sebagai pengecap rasa manis. Nah, di sini terdiri atas pembuluh saraf yang bisa merasakan rasa manis. Nah, jadi lidah berfungsi sebagai alat pengecap, ya, merasakan rasa manis, asam, asin. Jadi bagian sini, bagian tepi, ini merasakan rasa asin, kemudian di sini merasakan rasa asam, dan bagian belakang, pangkal di sini, rasa pahit. Nah, contohnya kalau kita makan obat, minum obat. Nah, biasanya kalau obat masih di sini belum kita rasakan pahit. Tapi ketika masuk di dalam sini, obatnya ini akan terasa sangat pahit. Ya. Dan lidah ini terdiri atas papila-papila, di mana papila-papila ini mengandung sel-sel saraf. Kemudian di sini ada kelenjar ludah pada rahang bagian samping, ini bagian samping rahang bawah, ini ada namanya kelenjar parotis. Kemudian rahang bagian bawah, ini kelenjar submandibularis. Kemudian ada kelenjar di bawah lidah, sublingualis. Ya, jadi ada 3 macam kelenjar. Kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Ini pada bagian mandibula atau pada tulang rahang bawah terdapat banyak kelenjar-kelenjar. Ya, kelenjar ini parotis yang di dekat telinga. Nah, ini menghasilkan sebuah cairan. Cairan ini mengandung enzim, namanya enzim tialin. Tialin ini mengubah bahan makanan karbohidrat, misalnya amilum, menjadi glukosa. Amilum disakarida diubah oleh tialin menjadi glukosa. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu selanjutnya dari mulut masuk ke kerongkongan. Nah, sebelum kerongkongan di sini ada persimpangan namanya faring. Faring. Jadi faring ini tempat persimpangan. Faring ini saluran nafas sebenarnya. Ini saluran nafas, faring. Ya. Saluran nafas, faring, tempat persimpangan antara saluran nafas dengan saluran pencernaan. Nah, ini saluran nafas, tenggorokan. Kalau ini kerongkongan yang di belakang. Kerongkongan atau esofagus atau saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini terdiri atas otot-otot polos, ya. Jadi terdiri atas otot polos. Telah dipelajari sebelumnya, otot polos itu otot yang bekerja di luar kesadaran. Ya, bekerja di luar kesadaran. Involuntar, ya. Nah, ketika ada bahan makanan yang sudah dalam bentuk bolus,
Apa itu bolus? Yaitu makanan yang berbentuk bola-bola kecil yang tertelan masuk ke dalam sini esofagus, maka adanya gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak meremas-remas dari esofagus ini mendorong esofagus masuk ke dalam. Ya, jadi ini yang ditekan masuk, maka makanan terdorong ke sini. Di sini lagi tertekan, mengalami kontraksi. Ya, di sini mengalami kontraksi ototnya, maka terdorong lagi makanan. Setelah terdorong ke sini, di sini lagi mengalami kontraksi, terdorong lagi makanan masuk. Nah, inilah dinamakan gerak peristaltik. Gerak meremas-remas sehingga makanan bisa terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, kita beralih ke lambung. Lambung ini punya sphincter. Nah, ini di sini di pertemuan antara esofagus dan lambung ada sphincter esofagel. Apa itu sphincter? Sphincter ini adalah bagian dari lambung ini yang menyebabkan ketika makanan sudah terdorong masuk ke dalam lambung, maka makanan itu tidak bisa lagi terdorong keluar, tidak bisa lagi naik ke atas ke esofagus, kecuali kalau ada rangsangan yang cukup kuat, ya, ada rangsangan cukup kuat sehingga sphincter esofagel ini bisa terbuka. Kalau tidak ada rangsangan yang cukup kuat, maka ini akan tertutup. Jadi makanan telah masuk ke dalam lambung itu akan terkunci di sini, tidak bisa lagi masuk ke dalam esofagus. Nah, lambung ini punya bagian-bagian, ada pundus, ini pundus bagian dekat dari sphincter esofageal, pundus. Ada badan lambung, somatik, dan ini adalah namanya pilorus. Pilorus itu bagian yang berdekatan dengan sphincter pilorus. Nah, sphincter pilorus juga ini bisa menjaga makanan sudah terdorong masuk ke dalam usus halus, itu tidak bisa kembali lagi masuk ke dalam lambung. Nah, bagaimana permukaan dalam dari lambung ini? Ya, tentu permukaannya itu tidak halus, tidak rata, tetapi berfili-fili. Ya, pernah berjonjot-jonjot. Nah, Anda pernah amati seperti handuk, ya. Anda pernah misalnya makan coto, coba perhatikan kalau Anda makan coto yang ada itu yang mirip handuk-handuk, mirip handuk permukaannya, itu adalah permukaan dalam dari lambung. Nah, lambung ini permukaannya mampu menghasilkan cairan. Ya, jadi berfungsi juga sebagai kelenjar karena mampu menghasilkan cairan. Cairan ini mengandung enzim, contohnya adalah enzim pepsinogen, ya, pepsinogen. Nah, selain itu, lambung ini menghasilkan asam namanya asam lambung HCl. HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ya, tadi pepsinogen tidak aktif, ya. Enzim ini belum aktif, nanti diaktifkan oleh HCl di lambung menjadi pepsin. Pepsin ini mengubah protein menjadi pepton, ya. Protein menjadi pepton. Nah, pepton diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Nah, tripsin itu biasanya terdapat dalam usus halus dan lambung, tetapi tidak dihasilkan di lambung, dihasilkan oleh pankreas. Nah, selanjutnya makanan itu akan terdorong masuk ke dalam usus halus. Ya, di sini ini usus halus, kita lihat kenapa dikatakan usus halus, memang halus, ya, permukaannya, ya. Ya. Nah, ini
pembuluh darah ya yang nempel-nempel di usus halus itu, kita lihat ada pembuluh darah, mesentrim selaput penggantung organ dalam perut. Ini pembuluh darah inilah yang bersambung menuju ke jantung, ya, menuju ke organ-organ lain. Nah, ini adalah permukaan dalam usus. Disinilah sari-sari makanan ini akan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim, ya. Oleh enzim. Nah, permukaannya kita bisa lihat kayak seperti ini. Ya, ini namanya fili. Jadi satu fili, kita lihat satu fili seperti ini. Jadi permukaan dalam lambung itu berjonjot-jonjot atau berfili-fili. Nah, di sini ada pembuluh darahnya, ya, ada pembuluh limfa, ya, pembuluh limfa, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, tentu di sini terserap masuk ke dalam sini, ya, sari-sari makanan. Setelah terserap tentu akan diterima oleh pembuluh darah arteri, dan arteri ini membawa darah ke seluruh tubuh melalui pompa jantung. Selanjutnya, fungsi umum daripada usus halus ini adalah fungsi umumnya adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, di sini terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu secara kimiawi menjadi lebih halus lagi, yaitu dalam bentuk disakarida menjadi monosakarida. Ya, contohnya maltosa diubah oleh enzim maltase menjadi glukosa dan glukosa. Kemudian laktosa, disakarida laktosa diubah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian sukrosa diubah oleh enzim sakarase menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kalau sudah dalam bentuk glukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino, asam lemak, inilah yang mampu diserap masuk ke dalam fili-fili ini, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah, sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh bantuan pompa jantung. Nah, bahan makanan yang sisa-sisa bahan makanan yang masih ada di dalam saluran usus halus yang tidak sempat terserap masuk ke dalam fili, inilah akan terdorong masuk ke dalam usus besar. Jadi akan terdorong ke sini. Jadi ileum penyerapan masuk ke sini. Nah, ini usus besar. Nah, usus besar ini punya bagian-bagian lagi. Kita lihat ada namanya umbai cacing. Ini umbai cacing atau usus buntu. Kalau kita lihat memang buntu, ini gambarnya buntu. Ya, karena itu kalau ada infeksi di sini, ini biasa sakit sekali, ini dipotong. Ini dipotong, ya, usus buntunya dipotong. Kemudian kita lihat ini, kolon ini atau usus besar ini punya bagian-bagian, ya, ada kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Ascendens, transversal, descendens. Nah, kita lihat permukaan dari usus besar ini tidak rata. Ini seperti ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun. Ya, ada namanya insisura dan sisura. Ya, nah, ini namanya sekum, pertemuan antara usus halus dengan usus besar. Ya, pada usus ini terjadilah proses fermentasi oleh, di sini tentu ada flora mikroorganisme flora normal di sini.
yang menyebabkan terjadi fermentasi zat-zat sisa hasil pencernaan. Nah, di sini semakin lama bahan makanan disimpan di sini di dalam usus besar, maka semakin akan mengeras. Jadi semakin lama semakin mengeras. Kenapa mengeras? Karena di sini terjadi penyerapan air yang tinggi masuk ke dalam pembuluh darah di sepanjang permukaan usus besar. Jadi air akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah di sepanjang permukaan usus besar ini. Jadi fungsi daripada usus besar ini adalah tempat penyerapan air. Dan zat sisa hasil pencernaannya ini akan terdorong masuk ke dalam rektum. Di rektum akan disimpan sementara, kemudian akan terdorong keluar menuju ke anus. Proses pengeluarannya inilah dinamakan proses defekasi. Jadi kita lihat bagian akhir saluran pencernaan namanya rektum, kemudian anus pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Nah, selanjutnya ada beberapa alat pencernaan yang bukan merupakan saluran pencernaan. Ya, bukan merupakan saluran pencernaan. Di antaranya pankreas dan hati. Nah, kalau kita lihat ini pankreas ini merupakan kelenjar. Kenapa kelenjar? Kenapa dikatakan kategorikan kelenjar? Karena menghasilkan cairan yang mengandung enzim atau hormon yang dimana enzim dan hormon ini berperan dalam proses metabolisme di dalam sel-sel tubuh kita. Contohnya, enzim dihasilkan oleh pankreas adalah amilase, tripsin, lipase. Amilase, tripsin, lipase yang dihasilkan oleh pankreas ini akan dimasukkan ke dalam usus halus. Nah, kita lihat di sini salurannya ini ada saluran masuk ke dalam usus halus. Ini masuk ke dalam usus halus. Nah, amilase, tripsin, dan lipase ini berperan di dalam usus halus dalam pencernaan secara kimiawi, Misalnya amilase mengubah amilum menjadi glukosa dan glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein pepton menjadi asam-asam amino. Nah, selain itu, pankreas menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Apa fungsi insulin? Insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini berperan untuk mengubah gula darah yang ada di dalam sel-sel tubuh kita menjadi glikogen. Jadi kalau gula darah dalam pembuluh darah berlebih, maka fungsi dari insulin mengubah gula darah menjadi glikogen sehingga gula darah dalam darah bisa menurun. Nah, begitu juga sebaliknya, pankreas ini menghasilkan hormon glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa kembali. Jadi kebalikannya, kalau kita kekurangan glukosa dalam tubuh, kita kurang makan nasi, maka glikogen yang sudah disimpan di hati dan di otot itu diubah menjadi glukosa kembali. Sehingga fungsi dari hormon insulin dan glukagon ini adalah berfungsi dalam menyeimbangkan kadar gula di dalam darah kita. Nah, kemudian yang kedua adalah hati. Hati ini berperan penting dalam proses pencernaan. Kenapa? Karena hati setiap 3 bulan atau setiap
3 bulan, hati ini merombak darah. Jadi sel darah merah dirombak, eritrosit dirombak, dihancurkan menjadi hemin dan globin namanya. Hemoglobin dipecah menjadi hemin dan globin. Nah, hemin dan globin ini adalah bahan dasar terbentuknya cairan empedu. Nah, cairan empedu ini harus dibuang. Dibuang, ini kita lihat ini cairan empedunya disimpan dalam kantung empedu di hati. Nah, cairan empedu ini akan dibuang lewat saluran empedu. Ini yang warna hijau, ini menuju ke usus halus. Ya, jadi cairan empedu ini dibuang menuju usus halus. Nah, dari mana cairan empedu ini? Dari hasil perombakan darah. Di darah itu dirombak setiap 3 bulan, dirombak itu dibuang ke usus halus. Begitu cairan empedu dibuang ke dalam usus halus, maka cairan empedu ini menyebabkan feses berwarna kekuningan bahkan kehitaman. Ya. Dan apa fungsi cairan empedu dalam usus halus? Fungsinya adalah membantu dalam proses pencernaan lemak. Bagaimana caranya dalam mencerna lemak? Kita lihat di sini gambarnya. Dalam proses pencernaan lemak seperti ini, lemak dengan bantuan empedu diubah menjadi namanya lemak emulsi. Lemak emulsi dengan bantuan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas diubah menjadi asam lemak, gliserol, dan gliserida. Jadi empedu yang dibuang ke dalam usus halus itu berperan dalam pencernaan lemak, yaitu agar lemak mudah dicerna oleh lipase pankreas, maka lemak itu harus diemulsikan dulu. Harus diubah menjadi lemak emulsi. Jadi itulah fungsi daripada empedu. Ya. Baiklah, untuk penjelasan kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Saya kira telah dijelaskan. Mohon anak-anakku dapat menyimak apa yang telah kami jelaskan tadi. Kemudian dicatat hal-hal yang penting. Setelah Anda mencatatnya, kemudian Anda memfoto hasil catatannya, difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Kepada anak-anakku yang banyak alfa, mohon maaf nanti saya tidak akan memberikan nilai terbaik, kan saya akan pending nilainya. Tolong yang belum mengerjakan juga tugasnya, tolong dikerja tugasnya baik-baik, karena ini akan menjadi bahan penilaian saya sebagai guru Anda. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk lebih berkembangnya media pembelajaran ini, mohon dukungan anak-anakku untuk memberi dukungan like dan subscribe agar proses pembelajaran berikutnya, media-media yang saya buat itu dapat berkembang dan dapat kami buat lagi lebih baik lagi ke depan. Demikian presentasi pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.